Provinsi Kalimantan Timur adalah yang paling siap jadi induk bagi ibu kota baru. Lantaran, Kalimantan Timur memenuhi 7 indikator utama kajian Bappenas, yaitu berada di tengah-tengah wilayah Republik Indonesia, bebas bencana gempa dan banjir, akses transportasi dekat, ketersediaan lahan, aman dari konflik. Nah, sangat tepat Pak Gubernur menuju itu, karena lahan itu adalah lahan negara yang memang dari sisi investasi untuk membiayai pembebasan lahannya sangat minim. Kemudian dari kontur tanah, kemudian dari sisi pengembangan dan membuat kota baru itu sangat cocok. Kalau nanti ibu kota pindah Kalimantan, maka Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi. Kita lihat banyak negara yang pusat ekonomi dan pusat pemerintahannya berbeda. Karena kita perlu memberikan pemahaman kepada publik bahwa ibu kota pindah itu bukan memindahkan Jakarta ke kota baru. Ibu kota pindah itu memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan. Itu yang harus kita pahami. Harta pertama dan paling berharga yang dimiliki oleh pemuda adalah ide-idenya. Maka dari itu, izinkanlah kami untuk mempersembahkan harta pertama sekaligus paling berharga yang kami miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim kontra, serta para pemerhati debat sekalian. Perkenalkan kami dari UIN Alauddin Makassar sebagai tim pro, dengan saya Selvi selaku pembicara pertama yang akan mengoptik mosi perdebatan kita kali ini dalam ranah latar belakang, definisi, dan urgensi. Selanjutnya atas nama Nur Indah Novitasari selaku pembicara kedua yang akan mengoptik mosi perdebatan kita kali ini dalam ranah landasan yuridis dan fakta-fakta empiris. Selanjutnya atas nama Marwa Dwi Cahyani selaku pembicara ketiga yang akan mengoptik mosi perdebatan kita kali ini dalam ranah landasan sosiologis, studi komparatif, dan solusi. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami membawakan perdebatan kita kali ini pada ranah akademi konseptual guna mengawali dialektika untuk mencapai perdebatan yang objektif dan komprehensif. Namun jauh sebelum melangkah pada bangunan argumentasi kami, maka izinkanlah saya selaku pembicara pertama untuk mendudukkan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui bersama bahwasanya pembangunan ibu kota baru membawa semangat peradaban baru. Ibu kota bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, namun juga sebagai wajah peradaban bangsa Indonesia di mata dunia. Dewan juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 260 juta jiwa pada tahun 2018. Namun, pusat kepadatan penduduk berada di Pulau Jawa dan mencapai 145 juta jiwa dan diprediksi akan meningkat pada tahun 2035. Pun Dewan juri yang terhormat, hal ini sejalan dengan statement Presiden Jokowi yang akan mencanangkan memindahkan ibu kota baru keluar dari Pulau Jawa. Lokasi yang terpilih untuk dijadikan ibu kota baru Indonesia yakni Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Penajam. Pun Dewan juri yang terhormat, untuk mendukung kemandirian ekonomi daerah tersebut, maka perlu melihat sumber daya alam yang potensial seperti tumbuhan sawit. Dewan juri yang terhormat, mari kita bersama-sama mengupas tuntas kata kunci secara definitif dalam mosi perdebatan kita kali ini, yakni yang pertama, lahan sawit. Lahan sawit merupakan lahan atau wilayah tempat penanaman sawit dan juga merupakan salah satu sumber daya utama untuk memproduksi sawit. Yang kedua, Dewan juri yang terhormat, ibu kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu kota merupakan tempat
kedudukan pemerintahan berada. Ibu kota ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang. Yang ketiga, perekonomian. Perekonomian adalah suatu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber dayanya dengan baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Dewan Juri yang terhormat, kembali kami tegaskan bahwasanya kami tetap berada pada posisi pro, yakni setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini yang dilandasi dengan dua argumentasi utama, yaitu yang pertama, Kabupaten Penajam yang memiliki potensi lahan sawit sebanyak 70.000 hektar, sehingga ketika tidak dilakukannya penebangan sawit, maka tidak akan mungkin dilakukan pemindahan ibu kota baru dalam artian menghambat pembangunan ibu kota baru, sehingga tidak dapat meningkatkan perekonomian Indonesia atau mendongkrak perekonomian Indonesia. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, limbah sawit. Limbah sawit dapat menyebabkan polusi pada air, pencemaran sehingga dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Dewan Juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, argumentasi tersebut yang akan dielaborasi lebih jauh oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Solus Populis Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenankan saya Nur Indah Novitasari selaku pembicara kedua yang akan mengoptik mosi perdebatan kita kali ini dalam ranah landasan yuridis dan fakta-fakta empiris. Dewan Juri yang terhormat, pada pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pasal tersebut sudah sewajarnya pemerintah melakukan penebangan atau penggusuran lahan untuk membangun ibu kota baru guna mendongkrak perekonomian. Dan kemeningkatan perekonomian tersebut berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, telah kita ketahui bersama bahwasanya luas kelapa sawit di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam, seluas 70.000 hektar. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, tidaklah mungkin untuk dibangun ibu kota baru dengan luas kelapa sawit tersebut. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, sudah benar dan tepat solusi yang diambil pemerintah untuk menggusur lahan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, telah kita ketahui bersama bahwasanya kondisi DKI Jakarta saat ini tidaklah layak lagi untuk dipertahankan sebagai ibu kota. Karena yang pertama, kepadatan penduduk. BPS telah mencatat kepadatan penduduk di DKI Jakarta mencapai 11.193.663 jiwa dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 11.240.714 jiwa. Dan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, DKI Jakarta telah melampaui batas 15.000 per kilometernya. Dan yang kedua, yakni kepadatan lalu lintas. DKI Jakarta menempati peringkat ketiga terburuk sedunia berdasarkan kondisi lalu lintasnya telah hasil survei dari 390 kota. Dewan Juri yang terhormat, DKI Jakarta pada tahun 2021 mencapai indeks kemacetan sebesar 46%. Dan yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, yakni banjir. DKI Jakarta semakin rawan banjir. Kerawanan banjir di DKI Jakarta di bawah 10 tahun. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, tidak layak lagi DKI Jakarta untuk dipertahankan sebagai ibu kota. Karena telah kita ketahui bersama bahwasannya ibu kota harus memiliki kerawanan banjir minimum 50 tahun. Sehingga Dewan Juri yang terhormat,
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, tidak layak lagi DKI Jakarta dipertahankan sebagai ibu kota. Karena tidak sejalan dengan pasal 28E ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap masyarakat berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, kami dari Tim Pro tetap setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Michael Jordan dalam disertasinya pernah mengatakan bahwasanya hambatan tidaklah menghentikan. Jika kemudian menabrak tembok, janganlah berbalik dan menyerah, melainkan cari tahu cara memanjatnya lalu melewatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya atas nama Marwa Dwi Cahyani selaku pembicara ketiga menegaskan kembali sikap bahwasanya kami sangat menyepakati mosi perdebatan kali ini, yang dimana akan kami elaborasi dan kompleks lebih jauh dari segi landasan sosiologis, studi komparatif, dan solusi. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa dengan adanya penebangan lahan kelapa sawit akan memberikan dampak positif, yakni mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi pencemaran air dan juga tanah, serta mencegah adanya pemanasan global. Selain daripada itu, dengan adanya penebangan lahan kelapa sawit sekitar 40.000 hektar akan menyebabkan perluasan lahan, sehingga sudah sangat tepat jika lahan kelapa sawit yang mendominasi 70.000 hektar tersebut ditebang untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam. Dewan Juri yang terhormat, selain daripada itu, Bappenas dalam kajiannya menyatakan bahwasanya dengan adanya penebangan lahan kelapa sawit akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia ketika diadanya pemindahan ibu kota. Dampak tersebut ditandai dengan adanya kenaikan prediksi Badan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 0,1%. Peningkatan tersebut bersumber dari pemanfaatan sumber daya potensial seperti perluasan lahan untuk keperluan infrastruktur dan perluasan lapangan kerja untuk sumber daya manusia. Hal tersebut sudah sangat sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Dewan Juri yang terhormat, ketika pula kita berkaca kepada negara Malaysia, yang dimana telah kita ketahui bersama bahwasanya negara Malaysia memindahkan ibu kotanya untuk menstabilkan perekonomian, yang dimana pemindahan ibu kota tersebut telah tercatat dalam Kementerian Keuangan Malaysia, di mana pertumbuhan ekonomi Malaysia mengalami peningkatan 16% yang naik secara signifikan. Dewan Juri yang terhormat, sesungguhnya kami berdiri tidak hanya pada tatanan teori, data, dan fakta semata, melainkan kami selaku Tim Pro akan mengajukan proposal solusi yang bersifat membangun, yakni yang pertama, memindahkan ibu kota di Kalimantan Timur dan pusat perekonomian tetap berada pada Jakarta. Sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kami sangat menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekanku dari tim kontra, serta para pemerhati debat sekalian. Izinkanlah kami untuk membawakan kesimpulan satu tingkat lebih tinggi dari apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekanku dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, pada kesimpulan kali ini kembali kami menegaskan sikap bahwasanya kami tetap berada pada posisi pro, yakni setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya DKI Jakarta saat ini sudah keluar dari kata layak untuk disebut ibu kota negara Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan oleh pembicara kedua kami, yakni DKI Jakarta saat ini memiliki isu-isu hangat dan berkepanjangan seperti peningkatan jumlah penduduk, kemudian peningkatan jumlah kemacetan di jalan raya, serta kerawanannya akan banjir. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, wacana pemerintah untuk memindahkan ibu kota baru keluar dari Jakarta, maka itu sudah merupakan salah satu langkah yang sangat tepat untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana diketahui bersama bahwasanya Kabupaten Penajam saat ini memiliki potensi lahan sawit sebanyak 70.000 hektar.
Oleh karena itu, ketika tidak dilakukannya penebangan sawit, maka tidak akan mungkin dilakukan pemindahan ibu kota baru. Maka dari itu, kami setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini sehingga pembangunan ibu kota baru dapat dilaksanakan secara efektif. Dewan juri yang terhormat, maka dari itu mari kita bersama-sama mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Ketika kita mendukung mosi perdebatan kita kali ini, sejatinya kita telah melakukan kesejahteraan rakyat bersama pemerintah. Dewan juri yang terhormat, oleh karena itu izinkanlah kami dari tim Pro untuk menjadi representasi dari pemerintah untuk membangun ibu kota baru di luar DKI Jakarta, yakni Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Penajam. Sekian dan terima kasih. Lawan debat adalah kawan dalam berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.